Selamat siang, Pak Kasat. Selamat siang Mbak Medop. Pak Kasat, 3 pelaku penembakan diamankan polisi. Nah, seperti apa kronologi penangkapan mereka? Ya betul Mbak, jadi alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan beserta jajaran Polsek di Polres Tangerang Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku penembakan misterius yang terjadi di wilayah hukum Tangerang Selatan. Jadi memang kami melakukan penangkapan ini dari hasil penyelidikan terlebih dahulu, yang memang pada saat awal kami menemukan kendala di mana para korban ini tidak mengetahui secara pasti tempat dan juga waktu kejadian penembakan tersebut. Karena korban ini baru merasakan terjadinya penembakan ini setelah beberapa saat setelah kejadian. Jadi ketika penembakan itu korban tidak langsung merasakan sakit, baru setelahnya. Nah, alhamdulillah dari penelusuran kami, dari anggota di lapangan menemukan beberapa fakta-fakta termasuk dari CCTV. Akhirnya kami menemukan beberapa hal seperti jenis kendaraan, dan dari jenis kendaraan inilah kami akan menemukan juga salah satu dari identitas pelaku, dan hal inilah membuat kami akhirnya menelusuri dan menemukan para pelaku dan akhirnya kami melakukan penangkapan. Demikian, Mbak. Dengan penyelidikan kepemilikan senjata api dari para pelaku ini. Bagaimana, Mbak? Putus-putus? Oke, Pak, dari mana ketiga pelaku ini mendapatkan senjata api? Penyelidikan informasi terbarunya, Pak? Ya, jadi dari keterangan pelaku ya, yang sebagai pemilik adalah inisial EV. Ini masih kita dalami, Mbak, karena yang bersangkutan mengaku membelinya. Dan tentunya kami akan melakukan pendalaman mereka ini membeli di mana, dan apabila kita sudah menemukan juga kita juga akan melakukan pengembangan terkait siapa yang menjual senjata ini, karena sampai saat ini tidak bisa membuktikan adanya izin dari senjata tersebut. Jadi belum tahu dari mana ketiga pelaku ini mendapatkan senjata api dan kemudian akhirnya berhasil atau juga bisa melakukan aksi penembakan misterius. Nah, Pak, kemudian ada 7 korban penembakan yang dilakukan oleh ketiga orang pelaku. Sudah diketahuikah apa motif mereka melakukan aksinya? Baik, Pak, tapi sebelumnya saya koreksi dulu. Jadi yang digunakan bukan senjata api ya. Yang digunakan adalah senjata airsoft gun dan senapan jenis PCP yang menggunakan peluru mimis ya, karena ini berbeda dengan senjata api. Dan dari ketujuh korban ini memang ini random ya. Jadi ada yang dari kalangan mahasiswa, kalangan pekerja ya, kemudian pedagang. Dan kalau kami menggali keterangan sampai saat ini, jadi dari pelaku ini melakukan aksi ini dikarenakan tujuannya sebenarnya ingin membubarkan gerombolan bermotor atau gerombolan bermotor yang akan melakukan balap liar. Namun dari keterangan korban yang sudah kami periksa dari 7 TKP ini sama sekali tidak ada yang memang salah satu menjadi anggota geng motor, gerombolan motor ataupun korban pada saat itu melakukan balap liar. Jadi ini adalah warga biasa yang sedang melakukan aktivitasnya. Para pelaku bisa dikatakan usianya terbilang masih muda, 19 tahun, 27 tahun. Apa yang akan dilakukan dan kemudian yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah hal ini kemudian terjadi lagi? Mereka bisa mendapatkan senjata api, kemudian juga melakukan aksi seperti ini, Pak. Ya, tentunya dengan kejadian ini dan juga ada penangkapan, publik pun tentu mengetahui bahwa pemilikan senjata maupun airsoft gun ataupun senapan jenis PCP yang menggunakan angin apabila tidak ada izin itu adalah hal yang sangat ilegal. Sehingga apabila kedepannya ada yang melakukan seperti itu ya artinya siap-siap menerima konsekuensi hukum dan kita akan proses sesuai dengan prosedur. Ya, kami koreksi lagi airsoft gun dan juga senapan angin. Nah, kemudian apa pasal yang kemudian akan disangkakan kepada 3 orang pelaku ini? Jadi untuk sementara tentunya kita masih menggali keterangan dan modus, Mbak. Jadi gunanya kita untuk menerapkan pasal-pasal, karena mungkin akan kita terapkan pasal berlapis, baik itu pasal penganiayaannya, kemudian perencanaan untuk menganiaya orang, dan juga tentunya 170. Dan juga dengan adanya senjata airsoft gun maupun senapan angin yang tidak ada izinnya sampai saat ini, tentunya kita akan kenakan dengan pasal yang ada di Undang-Undang Darurat.
Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan informasi Kasat Reskrim Polres Tangerang Baik, Mbak. Selatan AKP Muharram Wibisono di Kompas Siang.